Every year, Startup Grind hosts our SG Women Leaders Month, proudly recognizing the accomplishments of successful women leaders all over the world. These women are founders, venture capitalists, engineers, executives, educators, and more who represent our community all around the world. This month's SG Women Month is proudly presented by Google for Startups and Silicon Valley Bank. Happy Startup Grind Women Month buat semua perempuan yang lagi gencar-gencarnya kerja keras gitu ya di bidang startup atau di bidang apapun. We are all proud of you. Dan hari ini sebelum aku mau sharing tentang insight aku mau cerita sedikit juga kenapa aku bisa sampai diundang di acara Startup Grind. Singkatnya aja, sebenarnya Startup Grind ini aku udah cukup tahu dari sekitar 2 tahun yang lalu, waktu aku pertama kali datang ke acara Startup Grind yang di Milan, di Italia. Waktu itu kebetulan Kreavi lagi ada business trip bareng sama perusahaan-perusahaan ekosistem kita, dan kita datang ke kantor Google dan kita ikut acara Startup Grind di sana. Menariknya adalah pas kita lihat, kok asik banget ya, kayak banyak founder, banyak orang-orang yang dalam startup itu pada saling support gitu, saling dukung. So pas Startup Grind Medan ngajak, aku jadi langsung tertarik karena kayaknya visinya sama, modelnya juga sama gitu. Dan selain itu juga fun fact-nya ternyata ada salah satu tim di Startup Grind Medan yang juga kenal aku gitu, which is Denny. Ya sebelumnya juga Denny intern di Digitaraya. Itu adalah startup accelerator yang sudah mengakseleratori sekitar ratusan startups gitu ya. Dan pusatnya di Jakarta. Digitaraya itu salah satu ekosistem di Kreavi juga gitu, perusahaan ekosistem di Kreavi juga. So aku ketemu Denny dan satu kantor bareng. Nah sebenarnya kalau dilihat, dan sebenarnya kalau dilihat dipikir-pikir juga, aku nggak kebetulan ada di Startup Grind Medan ini gitu hari ini. Ini semua karena aku pernah sempat tahu tentang Startup Grind, dan yang paling penting adalah relasi gitu, yaitu karena ada Denny gitu. Mungkin kalau aku nggak kenal ya hari ini kalian bisa nonton pembicara yang lainnya mungkin. So ngomong-ngomong tentang relasi ini yang aku lagi mau sharing sambil aku present ya. Oke. Oh yes, sebelum itu Kak Jo, thank you so much for the introduction ya. Jadi keingat memori lane kemarin itu ya pas aku baru pertama kali dikenal. Before we get into the daging dari sesi hari ini, before that kita akan menonton sedikit a little short video mengenai introduction of Startup Grind Medan is. Yes. Oke. Yep, it's alright. Sebentar lagi videonya akan ditampilkan dari the multimedia team. Every year, Startup Grind hosts our SG Women Leaders Month, proudly recognizing the accomplishments of successful women leaders all over the world. These women are founders, venture capitalists, engineers, executives, educators, and more who represent our community all around the world. This month's SG Women Month is proudly presented by Google for Startups and Silicon Valley Bank. Alright, thank you ya Jensen for the multimedia. Alright, jadi di belakang komunitas ini ada berdiri 2 orang wanita yang sangat-sangat hebat. Nah, salah satunya adalah Eunice yang kesehariannya itu mendidik bahasa Inggris. Okay, she teaches English daily. And let me introduce Eunice Budi Harjo sebagai Chapter Co-Director of Startup Grind Medan. Hello everybody. Thank you semuanya udah join ya. Thank you juga Jojo udah say yes to this event. It's a community after all kan. Jadi kita semua komunitas Startup Grind. Happy banget tahu ternyata Jojo udah tahu Startup Grind dari 2 tahun lalu ya.
Ya, terus kita sebenarnya Startup Grind Medan, chapter Medan mulainya itu tahun lalu 2019. Pertama kali kita buat event itu di bulan Februari tahun 2019 setelah saya pulang dari Global Conference di Startup Grind Medan, Startup Grind HQ. Lalu kita mulai event pertama kita. Tahun lalu kita ada 4 kali event. Lalu tahun ini baru pertama kali kita buat event virtual. Because pandemic, terus kita harus tetap maju kan, tetap jalan. Terus this month is very special karena kita merayakan Startup Grind Women Month. So we appreciate women, we empower women, and then we are happy to welcome all women around the world. Dan siang hari ini ada Jojo yang bakal cerita tentang pengalamannya. Thank you, Jojo, and then I return back to Denny. Okay, thank you, Eunice. Alright, jadi seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Jojo itu adalah seseorang yang telah mentransformasi kehidupan para creative talents di Indonesia. She is the head of partnership di Creavi. Without further ado, let me introduce Jolita Rinatajaya. The stage is yours. Okay. Thank you, Eunice and Denny. Again, ada di sini hari ini sebenarnya nggak disangka juga. This is actually my first time talking live as a speakers. Biasanya aku sebagai moderator atau MC gitu kan, yang biasanya conduct the event bahkan. Creavi karena sering bikin juga live event. So rasanya beda banget sih sekarang ya, jadi speaker. But okay. I will take this opportunity very well. So, balik lagi ke yang tadi aku sebutkan, which is relation. Seneng banget aku bisa berelasi sama Startup Grind, Denny, Eunice gitu. Dan ngomong-ngomong tentang relasi juga, aku mau sedikit sharing. Hopefully this will be, sebentar. Oke. Udah bisa kelihatan belum ya? Yap, jelas. Oke, kelihatan ya. Oke. So, tentang relation. Since I've been in Creavi for 4 tahun ya, 4 years. Dari awal aku sebagai community officer, terus lanjut sebagai project officer, program lead, dan sampai hari ini bisa di head of partnership. Semua perjalanan itu satu hal yang paling bikin aku sangat-sangat belajar yaitu adalah relation gitu, hubungan baik dengan siapapun, mau itu dari partner, keluarga, teman, tim, klien, any kind of people atau partners yang bisa kita bilang kita harus jaga hubungannya gitu, relationship. So kebanyakan dari kita kadang kayak kita tuh kayak banyak problem atau trouble untuk berhubungan itu, kayak dalam relationship itu. Nah, ini yang mungkin kalian sering temukan gitu. Kayak pertama, ketika kita mau interaksi atau connect dengan seseorang atau partner tersebut, kita nggak tahu caranya mulai gimana gitu. Dia kira-kira mau nggak ya berpartner dengan kita gitu. Atau kita kadang feeling insecure gitu. Kalaupun kita udah kerjasama sama mereka, kadang kita juga frustasi gitu, gimana caranya supaya hubungan ini tetap terus balance gitu, tetap terus ada. Dan yang terakhir juga, kalau kita bisa along the way jalan terus, ini yang bikin susah juga adalah maintain-nya, sampai dibawa ke long term. Dan ini, this kind of trouble atau hal-hal seperti ini yang biasanya kita jadi pusing mikirinnya. So, aku mau share 3 points yang aku pelajari selama ini untuk menjaga relation gitu, atau maintaining relations. So yang pertama, singkat aja, di sini kalian pasti langsung lihat nih, ada Fideldiano gitu kan, ada project gitu. So apa yang aku mau terangkan adalah sebenarnya lebih ke same vision gitu. Poin pertama yang aku mau highlight itu same vision. Nah, kenapa same vision? Aku akan cerita sedikit ya tentang project Fideldiano. Nah, ngomong-ngomong tentang visi yang sama, aku mau kasih contoh tentang tujuan kita gitu. Tujuan kita yang sama. Kalau kita bareng sama orang yang tujuannya beda, otomatis nggak nyambung gitu.
let's say misalkan nih aku mau ke Medan gitu kan, aku otomatis cari rute yang ke Medan, dan di situ aku akan ketemu dengan orang-orang yang juga rutenya sama ke Medan tujuannya. Entah itu alasannya mau ketemu keluarga, makan duren, apapun, ya tujuannya ke Medan gitu kan. Nah, tapi menariknya, visi itu nggak harus persis sama dengan tujuan yang kita mau. Ketika kita bertemu dengan orang itu atau partner kita, dan kita cerita tentang visi kita, dan kita ngerasa sama-sama cocok, nah itu bisa jadi suatu kolaborasi. Contoh kayak waktu itu, sekitar 3 tahunan yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, kita ketemu dengan Vidi, dari berbagai macam musisi atau artis yang kita temui. Pas kita ngobrol sama Vidi, kita cerita nih, oh ya Kreavi, visinya adalah kita pengen dukung komunitas, kita pengen dukung kreator-kreator desainer gitu, untuk bisa lebih dihargai gitu, lebih dapat opportunity mengerjakan sebuah project yang menarik gitu. Karena kreator tuh ya susah gitu, mereka juga struggling gitu. Nah ternyata buat Vidi waktu itu menarik banget, dia sebagai kreator juga, musisi juga merasakan hal yang sama. Dan kita kolaborasi dengan tujuan yang sama, visi yang sama, untuk bikin satu kompilasi buku yang awalnya Vidi lagi mau bikin cover album, terus desainnya gimana ya enaknya. Nah, kita ajakin sekian ribu kreator untuk mendesain cover album. Ilustrasi-ilustrasi yang menarik, kita jadiin buku kompilasi dan kita jual. Di situ Vidi promosi karya-karyanya, dan kreator-kreator pun juga promote gitu. Itu menarik banget kalau dibilang kolaborasinya, hanya berdasarkan dengan visi yang sama. Itu satu contoh ya. Nah, mungkin kalian sekarang bisa mikirin atau identify kira-kira visi dari perusahaan kalian atau visi kita itu apa sih gitu, dan kira-kira partner mana yang cocok. Karena kalau ngomong-ngomong tentang cocok enggaknya, kita miss nih di identify-nya. Let's say Kreavi kerjasamanya bukan sama Vidi, tapi misalkan Trio Macan gitu. Kan hasilnya pasti beda ya, kan Trio Macan kan arahnya beda, tujuannya juga beda gitu kan. Nah, contoh poin yang kedua, yaitu adalah mutual benefit. Kalau tadi visi yang sama, tujuannya sama. Nah, yang ini adalah mutual benefit. Ini poin yang penting banget juga. Kadang tuh, kalau kita lihat nih ya, kalimat mutual benefit itu pasti udah familiar banget. Apalagi dalam hubungan. Ya, dua-duanya harus sama-sama menguntungkan. Cuman yang jadi sering kelupaannya adalah kita tuh suka meremehkan mutual benefit ini. Karena kita tuh basically nggak kenal dengan strength diri kita sendiri tuh apa. Benefit, strength kita, apa sih yang cocok untuk jadikan benefit buat partner kita, gitu. Nah, aku mau kasih contoh, kolaborasi GoFood dengan Kreavi. Kalian semua tahu GoFood kan ya? Nah, GoFood ini sangat rich dengan merchant-merchant restorannya gitu. Banyak banget warung, restoran, depot gitu, semuanya pakai GoFood. Sedangkan Kreavi di sini strength-nya adalah punya sekian banyak kreator, 50.000 desainer gitu. Di Medan pun ada gitu. Terakhir aku ke Medan 2 tahun lalu, ketemu sama kreator-kreator di sana. Nah, kita lihat kita punya strength masing-masing dan kita coba kolaborasikan. Akhirnya yang terjadi adalah produk atau merchant yang punya produk-produk makanan, kita foto ulang, kita rebrand dari hasil fotonya, terus nanti diupload di GoFood. Jadi kan bayangin kalau kan pesen makanan di GoFood, kalau gambarnya nggak menarik kan nggak asik ya. Nah, so ini kolaborasi, dan dari sama-sama strength ini, si kreatornya pun juga dapat portfolio dan dapat materi gitu, dapat uang waktu itu. So I think this is good gitu. Kita sama-sama tahu strength kita dan kita bisa kolaborasi di sini. Contoh satu lagi. Dari poin yang ketiga, poin resilience, ya kalau aku bilang sih mungkin kata lainnya lebih gampang adalah effort gitu ya, extra effort gitu. Karena kunci dari kayak maintain hubungan itu nggak bisa cuma ya tahu visinya, terus tahu sama-sama tahu strength-nya, itu nggak cukup. Tapi kita juga harus terus push gitu, kasih effort. Kita harus terus interaksi dengan partner kita, harus jaga hubungan. Jadi kalau setelah kita bikin project bareng atau kolaborasi atau kita maintain sebuah program, terus selesai, nah itu nggak bisa tuh kayak gitu. Nanti takutnya ya nggak bisa long term. So what we do adalah kita terus propose atau terus memberikan hal yang baru dalam hubungan kita ini. Kalau kita kemarin sudah bikin ini, nextnya bikin apa ya gitu. Apa yang kira-kira cocok dengan
kolaborasi ini gitu buat ke depan plan-nya. Nah, contoh yang menarik adalah kolaborasi Instagram dengan Kreavi. Mungkin kalau ada yang familiar dengan Akademi Instagram, kita terakhir bikin Akademi Instagram di rumah aja bareng sama beberapa UKM, entrepreneurs, dan juga waktu itu sempat ada Pak Ganjar juga ikut menjadi pembicara. Nah, Instagram dan Kreavi awalnya kolaborasi tahun 2019. Kita bikin programnya offline di 3 kota. Karena kita menjalin hubungan dengan baik, kita lanjutkan kerjasamanya dan kita kasih hal-hal yang baru. Jadi hubungan itu terus terjaga sampai sekarang. Dan ke depannya ini kita lagi mau bikin program lagi nih. Akademi Instagram ini mau dibawa kemana lagi gitu. Bahkan jadinya Akademi Instagram ini jadi inisiasi program antara Kreavi dan Instagram gitu. Nah, dari 3 poin tadi teman-teman, harus dihati-hati juga ketika kita menjaga hubungan, nggak bisa dengan kita terus nih yang interaksi ke mereka gitu, tapi juga harus dibalancein. Kita bisa lihat sejauh mana sih chemistry kita bakal bareng sama mereka gitu, dan sejauh mana sih hubungan ini bisa terus ada gitu. Karena nggak semua partners atau hubungan juga bisa bertahan lama dengan banyak alasan dan kondisi gitu ya. Jadi 3 poin penting tadi yang mungkin bisa langsung dicoba gitu untuk identify partner kalian gitu, dilihat dari visionnya sama apa enggak dengan partner kalian, cocok nggak ya kalau perusahaan aku kerjasama dengan perusahaan ini gitu misalkan. Kedua, benar-benar ketahui strength kalian gitu yang bisa jadi benefit buat partner kalian. Dan yang terakhir adalah harus terus push more atau put extra effort untuk menjaga hubungan itu gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, terus gimana dong kalau terlalu banyak partners yang harus di-maintain? Nah, itu menarik sih sebenarnya. Karena kita sebenarnya bisa prioritasin atau kategorikan kira-kira partner mana yang perlu di-maintain seperti apa. Gitu. Itu singkatnya ya, teman-teman. Nah, ngomong tentang relasi, aku juga sambil sharing ke kalian. Since kalian juga udah kenal dengan Kreavi selama aku present di sini, dengan our vision kita mau empower kreator, mungkin dari kalian juga mikir kira-kira Kreavi bisa nggak ya kerjasama dengan aku gitu atau dengan perusahaan aku gitu. So I would love to share 3 things yang kita lagi fokusin sekarang. So kita sekarang lagi sharing banyak-banyaknya opportunity project untuk kreator-kreator melalui beberapa program kita. Salah satunya Kreavi Challenge. Ini kayak kompetisi gitu. Kompetisi untuk para kreator bikin sebuah karya. Yang kedua yaitu kita lagi mau meningkatkan skill para kreator ini. Karena ya pandemi dan satu dan hal kita lagi push kreator kita supaya lebih bagus lagi nih skillnya melalui program kelas Kreavi. Dan yang terakhir adalah kita mengkolaborasikan kreator dengan para UKM. Jadi kalau kalian tertarik kira-kira bisa nggak ya gue kolaborasi nih sama Kreavi? Of course bisa banget. Mau kalian jadi partner kita, mau kalian jadi tim kita, jadi teman-teman intern mungkin, bahkan itu pun kita anggap sebagai partners. So feel free to contact us atau aku untuk kita kolaborasi dan kita jalin hubungan bareng. Gitu aja sih dari aku sharingnya. Alright, thank you banget Kak Jo. It's a very wonderful sharing. Jadi sebelumnya tuh pengen tahu nih, you talk about the importance of relation kan. One question, how did you started in Kreavi? Like kok bisa sih masuk ke Kreavi gitu? Like what's your story? Oke, my story ya. Jadi aku tuh asli Surabaya sebenarnya. Aku berangkat dari Surabaya dan waktu itu emang belum banyak pengalaman kerja, tapi sempat kenal Kreavi dari kampus gitu. Since aku anak desain, jadi Kreavi datang ke kampus sebagai community gitu, ngadain sebuah acara namanya Kumpul Kreavi, dan aku sebagai volunteer di sana. Interestingly, aku sangat suka banget dengan visionnya Kreavi gitu, karena support designer. Dan I join sampai akhirnya lulus, akhirnya aku menekatkan diri aku untuk berangkat ke Jakarta dan bergabung di Kreavi. Singkatnya seperti itu. Oke, singkatnya. Berarti ada versi panjangnya juga. Ada versi panjangnya, panjang banget sih. Perjuangan dari aku di Surabaya ke Jakarta kan pastinya juga banyak halangan, dilarang orang tua, cewek ngapain sih ke Jakarta, gitu-gitulah. Many things lah, drama dan segala macam, gitu. Regarding that, kan ini kita ngomongnya Women Month gitu kan.
tadi ada satu kalimat cewek ngapain pergi jauh-jauh gitu kan. Focusing on that, how did you tackle hal tersebut? Stigma itu, how did you tackle it? Interesting sih itu. Sebenarnya gimana ya? Kayaknya banyak dari kita, nggak cuma perempuan lah, dukungan dari keluarga atau dari orang-orang terdekat tuh justru mungkin buat kita bukan mendukung ya jatuhnya, tapi malah mereka kayak kesannya nggak percaya sama kita. Dari awal aku selalu merasa kayak aku pengen do something big gitu, melakukan hal yang gede, tapi apa ya gitu. Nah aku cari-cari gitu, dan pas Kreavi share visionnya yang begitu besar banget, aku percaya di situ, so aku merasa kayak this is my way. Pas aku cerita ke keluarga aku kayaknya nggak relate gitu, karena mereka nggak tahu apa itu Kreavi, nggak ngerti juga dengan digital company atau startups gitu kan. Susah banget buat jelasin itu pertama. Di luar dari ya cewek nggak boleh ke Jakarta lah gitu. Nah, tapi karena emang karena waktu itu aku buktiin ke mereka, aku coba awalnya volunteering, dan project-project yang aku kerjain juga menarik banget. Aku intern akhirnya, dan akhirnya mereka ya memutuskan untuk ya udahlah gitu. Karena aku kekeh banget, nggak bisa, pokoknya aku harus ke Jakarta, nggak bisa. Harus diizinin ke Jakarta, kayak gitu. Oke, berarti jatuh-jatuhnya resilience juga ya, like what you shared just now. Iyalah. Oke, siap. Oke, jadi kan bidangnya Kak Jo itu kan di partnership ya. Ya, jadi kan pastinya ketemu banyak jenis-jenis manusia lah ya, karakteristiknya, personality-nya gitu-gitu. Nah, pernah gak ketemu kayak gender stereotype gitu? Kayak ada sebuah asumsi yang sudah, cowok pasti kayak gini, cewek pasti kayak gini di dalam bidang pekerjaan gitu. Like, how do you overcome that? Oke, interestingly sih sebenarnya di Kreavi sangat tidak menstereotipkan gender ya di kita. Ini aku sedikit cerita, di Kreavi itu 70% cewek semua. Banyak cewek semua sekarang timnya gitu. Dan banyak banget calon-calon leader di Kreavi. Tim aku tuh keren-keren banget, cewek-cewek kuat banget. Dan terlepas dari Kreavi, kan aku terhubung dalam satu ekosistem yang cukup gede juga. Dan di situ sangat mendukung siapapun untuk menjadi leader gitu. Nggak harus cowok, nggak harus cewek. Siapapun jadi leader gitu. Itu beruntungnya aku sih bergabung di sini. Nah, tapi kalau tentang partnership, ketemu sama banyak orang di luar sana, oh iya tentu. Beberapa poin mungkin merasa kayak take it for granted ya, karena cewek gitu kan, dimisleadingkan gitu, partnerships gitu. Buku kata-katanya kayak kita tujuannya adalah untuk menjalin hubungan project gitu atau hubungan kerjasama bisnis, tapi mereka mikirnya yang lain gitu. Nah, itu juga beberapa kali terjadi gitu sih. So, yang aku lakukan waktu itu adalah aku share ke colleague aku, ke leader aku juga, what should I do about this gitu. Since di Kreavi culture-nya sangat enak banget, jadi kita pikirin bareng-bareng gitu buat mereka yang mengambil kesempatan untuk ya partnership di luar bisnis itu. Ya, partnership-nya tanda-tanda kutip gitu ya. Iya, jadi dari tim aku banyak yang support, banyak yang bantu gitu. Ya, misalkan contohnya kayak kita identify lagi nih partnersnya kayak gimana gitu, dia siapa gitu kan. Jadi bisa diganti juga, nggak harus kita yang hadepin gitu, tapi bisa juga support sama orang lain gitu. Meeting nggak sendiri, tapi bareng-bareng sama yang lain juga kayak gitu misalkan contohnya. Jadi bisa banget dihindari dan ya di support sama tim kayak gitu sih. Oke, supportive ya, kayaknya enak banget tuh kerja di sana. Oh ya, speaking of that, culture-nya di Kreavi itu kayak gimana sih? Like, can you share us a bit mengenai itu, the culture in general? Oke. Culture di Kreavi tuh kalau aku bilang sendiri pasti mikirnya kayak ya ini sih ya jualan kali ya, atau bias nih karena kan di Kreavi. Ya nggak apa-apa. Tapi true story, personal opinion ya, karena aku dari volunteer sampai hari ini aku di head of partnership, ngerasain banget kalau di Kreavi tuh sebenarnya again tadi nggak ada stereotype dan sangat terbuka untuk menerima leader-leader baru gitu. Sangat mudah banget, dan kita tuh sangat horizontal, nggak ada yang kayak birokrasi terlalu
bertahap gitu, semuanya bisa propose, semuanya bisa speak up gitu, semuanya bisa kasih ide gitu. Apalagi kreatif kan industri kreatif ya. Nah, jadi semua emang di-push untuk mikir kreatif, untuk ngomong kayak gitu. Itu sih salah satu yang aku paling bisa highlight di Kreavi. So, buat aku tuh challenging, iya, setiap hari tuh challenging, karena kita harus terus bisa kasih ide, harus bisa mikirin apa ke depannya buat Kreavi, yang kreatif, dan segala macem. Gitu sih. Lumayan susah juga loh join ke Kreavi sebenarnya. Oke, siap. Oh ya, by the way, untuk attendance, kalian just to remind ya, ada kolom Q&A. Kalau misalnya ada pertanyaan, you can type your question there gitu. Nah, jadi ini ada salah satu pertanyaannya. Jadi aku selang-selingin aja dari anonymous attendee. Dia ada bilang nih, kan perempuan rada-rada ya, stereotipnya adalah menggunakan emotion. Ya, kan lebih ke feeling instead of logic ya. Like, Sorry, dari lebih Kak ke apa? Julia, lebih ke feeling instead of logic. Kan kayak ada pembahasan seperti itu ya secara umum. How do you tackle that? How do you balance that antara logika dan perasaan gitu? Oke, aduh. Sebenarnya kalau dibilang logika atau perasaan, to be honest sih, aku kurang setuju ya. Karena in my opinion sih kayaknya ya kita perempuan juga punya logika yang cukup kuat kok gitu. Mungkin kalau secara sains dibandingkan riset dan segala macam, ya perempuan emang lebih ke feeling gitu. Cuman since aku juga menyadari kalau setiap kali aku bikin decision, walaupun aku misalkan nih cowok ataupun cewek hari ini gitu ya, aku tetap akan konsulkan itu dengan temen aku, tim aku gitu, atau leader gitu, sesama leader gitu. Karena setiap kita decide gitu, personally aku juga nggak mau based on cuma logika aja atau based dari feeling aja, tapi juga harus realistis gitu. Jadi aku seringnya discuss bareng sama leader, discuss bareng sama tim kayak gitu. Enaknya gimana nih decisionnya? So kita bareng-bareng decide kayak gitu. Dan di situ aku baru bisa memutuskan kayak gitu sih. Kita jadi melihat apa kurangnya dari decision kita, apa bagusnya dari decision kita gitu. Semuanya dipikirin dari banyak sisi, dari banyak hal gitu. Gitu sih. I see. Oke, siap. This is another question lagi. Anonymous attendee juga. This is a question. Ada tips gak untuk tetap bisa jaga relasi nih dengan partner ataupun like, pihak-pihak lain ya yang eksternal, elegantly speaking. Jadi kayak bisa tetap kontekan gitu, tapi gak ada terkesan mengganggu gitu loh. Kan kadang-kadang kalau kita approach orang kan bisa merasa gak enakan gitu ya. Like how do you do that gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sama dengan poin yang tadi aku share gitu ya, insight-nya, 3 poin utama tadi. Tahu vision-nya masing-masing, tahu strength-nya dan apa yang bisa beneficial, dan ya itu menjaga hubungan dengan terus put extra effort gitu. Nah, di bagian put extra effort ini ketika kita udah tahu nih vision dan benefit kita gitu kan, kita perlu terus update tentang partner kita gitu atau relasi kita. Mereka lagi ngapain sih gitu, mereka lagi sibuk atau fokus di mana gitu, dan kira-kira apa yang kita punya, strength kita bisa menambah add value ke apa yang lagi mereka lakukan gitu. Mungkin kalau bisa dibilang contohnya misalkan partner kita nih lagi fokus nih, misalkan kayak contoh Instagram ya, ini kayak true story gitu, Instagram lagi sedang push besar-besaran support UMKM gitu atau SMBs gitu. Nah, ketika kita tahu itu, kita mikir gitu, wah ini sih menarik banget kalau Kreavi bisa support mereka di kreatifnya gitu. Kita bisa support mereka buat bikin ini, bikin itu, bikin ini. Dan kita ngomong ke mereka gitu. Instead of kayak cuma basa-basi doang, hai lagi bikin ini ya gitu. Nah, instead of kayak gitu, kita mendingan ngomong gitu. Okay, so kita share, langsung aja kita bilang, since you guys kayaknya juga lagi sibuk ke SMBs, Kreavi juga pengen banget support SMBs, kayak kita cocok nih gitu. Kita bikin ini gimana kayak gitu. Dan kita lihat tuh di situ baru ada discussion. Nah, tadi menarik sih yang Dene bilang, gimana caranya supaya nggak basa-basi atau nggak mengganggu gitu kan. Again, balik lagi kita tahu dulu apa yang lagi mereka lakukan gitu, apa yang lagi mereka fokuskan, apa yang bikin mereka interesting gitu. Kadang juga hubungan tuh nggak harus dilihat dari pekerjaan aja gitu, atau kayak ya mereka lagi kerjain apa, terus kita lagi kerjain apa, terus dikolaborasiin. Tapi juga harus personal gitu. Yes. Nah, ketahuin personal hari ini kan gampang banget ya.
Kayak kita bisa lihat di Instagram, ya kan, mereka lagi ngapain storiesnya, terus mereka lagi nge-tweet apa, macem-macem lah gitu kan. Dan di sana itu sebenarnya enak banget bisa langsung DM kayak gitu. Oh lagi masak ya, hobi masak ya, atau oh lagi nonton bola ini, dukung bola ini. Jadi banyak banget sebenarnya conversation yang bisa dibangun. Tapi hanya kita mau mulai apa enggak, put extra effort itu buat berani ngomong aja gitu, ngomong aja dulu kayak gitu. Gitu sih. Oke, berarti lebih enak ya kalau kita langsung straight to the point aja, langsung terus terang dibandingin kayak berliku-liku baru mau partneran gitu ya. Lebih enak terus terang ya berarti ya. Iya, betul. Enak terus terang seperti itu sih. Tapi ya di hubungan tuh kadang juga jangan dibikin seakan-akan kayak kita tuh pengen ngejar sesuatu dari mereka, kita pengen dapet sesuatu dari mereka. Nggak usah kayak gitu juga gitu. Jadi kayak karena terkesan seperti kita ada maunya gitu loh, kayak kita tuh kayak maksa gitu loh, ya kan ada tuh kayak misalkan analogi cewek atau sama cowok gitu ya, cowoknya modus ke cewek, nah makanya ada kesebutan kalimat modus atau kata modus itu ya karena ada obvious banget cowoknya maunya apa gitu, udah langsung dikasih tahu di awal gitu, kayak kelihatan banget nih cowok tertarik gitu, makanya ngincer terus. Nah itu yang mesti ditaker sih gitu. Jadi nggak bisa kita kayak cuma objektif kita harus tercapai karena kita mau sama dia gitu. Nggak bisa gitu juga. Kita harus lihat juga kira-kira dia mau nggak ya sama kita. Kalau dia nggak mau, caranya gimana ya bikin jadi mau kayak gitu. Jadi ada banyak poin-poin yang mesti dipikirin. Tapi 3 tadi yang aku share tuh yang bisa dibilang highlight besarnya gitu. Siap. Oke, this is a question dari Barry Monroe. Jadi pertanyaan ini spesifik banget nih. Founder of Kreavi, is it Benny Fajarai dari Kelapa? Is it him? Oke, pertanyaannya apa? Apakah pertanyaannya adalah Fajarai adalah founder gitu maksudnya? Yes, founder of Kreavi gitu. Oke. Oh iya, benar-benar. Benny Fajarai adalah founder dari Kreavi. 2012 dia bikin Kreavi bareng dengan beberapa partner lainnya juga gitu. Terus singkat cerita, Benny sempat pindah atau cabut dari Kreavi dan dia bikin startup baru kayak gitu. Yaitu si Kelapa. Gitu sih. Benar-benar. Siap. Banyak backstory-nya ya berarti ya. Oke. Ini maksudnya ngecek aja ya, bener nggak sih gitu. Betul di internet juga ada sih sebenarnya. Iya ya, aku jadi keingat culture di Kibar kemarin ya. Kalau ada pertanyaan, verify dulu ya di Google gitu ya. Betul. Nah itu juga betul banget itu. Kita harus tahu dulu. Kita cari tahu tentang ya semuanya. Kan gampang banget ya sekarang. Yup, everything is online gitu ya. Iya. Nah, talking about Kreavi, do you choose your own team members gitu? Kayak sistem HR-nya kayak gimana nih? Who gets to be inside Kreavi? Orang-orang seperti apa yang boleh masuk ke Kreavi gitu? Tim intinya. Oke. Tadi aku sempat mention lumayan susah ya masuk ke Kreavi gitu. Oke, Kreavi timnya sebenarnya nggak banyak banget. Kita very lean tim. Kita cuma sekitar ada 15-an orang tim. Kalau kan surprise gitu kan. Kreavi 15 orang aja. Dan kebanyakan cewek semua. Kita sih nggak ada apa ya, kayak kita pilih-pilih orang atau siapa yang bakal jadi tim aku gitu, enggak gitu. Tapi kita lihat dari kebutuhan gitu, dari needs di Kreavi. Saat ini kita lagi open buat apa aja gitu. Kebetulan sekarang kita lagi open buat project officer, kita lagi open buat internship, kita lagi open buat tim design kayak gitu. Nah, ketika kita pilih para calon tim yang baru ini, biasanya kita kasih tes ke mereka. Kita tes dan kita lihat kualitasnya gimana. Kita interview sekitar ada 4 tahap interview gitu. Lumayan. Wow, 4 ya. Gitu ya. 4 tahap interview terus ada tesnya lagi gitu kan. Terus baru kita akan nyatakan kalau oke, cocok nih, ya udah masuk dan gabung gitu. Gitu sih, itu untuk awal-awalnya gitu. Oke. Untuk awal-awalnya ya, berarti masih ada tahap-tahap belakangnya lagi gitu ya. Tahap-tahap belakangnya ya kita ada ya, kayaknya semua perusahaan juga punya yang sama ya, yaitu probation di awal. Kita lihat dulu 3 bulan gimana, terus kalau misalnya cocok lagi kita jalin lagi hiringnya kayak gitu. Gitu sih. Dan
jadi leader di Kreafi, ngomong-ngomong tentang leader di sini benar-benar tidak diberikan kayak batasan-batasan untuk milih tim atau orang. Jadi emang open aja ketika leader kita punya ide atau pengen propose masukin tim ini gitu, ya udah propose aja, as long as itu sesuai dengan objektif kita atau dengan apa yang kita lagi mau bangun, feel free aja kayak gitu. Gitu sih, jadi open banget sih si Kreafi. Siap. Speaking of the lowongan, ya, bagi kalian yang ingin magang, menjadi desainer, atau project officer juga, ya boleh daftar di Kreafi langsung, pantengin website-nya saja. Oke. Oh ya, speaking of leadership, pernah nggak meng-lead seseorang yang lebih dewasa lah, bahasa sopannya, lebih dewasa dibanding Kak Jo-nya gitu? Pernah ya, pernah banget lah, pernah banget. Apalagi yang dulu zaman-zaman di awal sebagai volunteer atau sebagai community officer, pernah banget. Semuanya juga pasti pernah ngalamin ya, berhadapan dengan orang yang lebih dewasa, lebih senior gitu, atau mungkin memimpin orang-orang yang lebih umurnya lebih jauh di antara kita gitu kan. Sebenarnya dibilang challenge juga ya nggak juga sih, karena yang paling penting adalah kita tahu kita tuh posisinya di mana gitu. Kalau dari aku bilang mutual benefit, kita tahu strength pribadi kita tuh di mana saat itu dan posisi kita lagi di mana sekarang. Kalau aku volunteer ya aku harus dengerin apa yang senior aku bilang gitu. Harus misalnya lebih menerima advice-nya dia gitu kan. Dan aku percaya orang-orang yang punya yang umurnya jauh lebih lebih dewasa daripada aku atau lebih tua daripada aku juga pasti punya pengalaman yang lebih banyak daripada aku. Jadi sangat open untuk dapat masukan mereka, tapi perlu diperhatikan juga kalau kita harus pikirin advice-nya mereka tuh benar nggak ya, make sense nggak ya gitu. Dan again kita harus terus bisa speak up. Kalau kita emang nggak setuju, kita ngomong nggak setuju gitu. Tapi kita harus kasih tahu apa yang menurut kita lebih baik daripada opininya mereka kayak gitu. Karena sebenarnya asik banget kok ngobrol atau discuss dengan orang-orang yang lebih senior gitu. Setuju. Gitu sih. Jadi jadi kayak menarik banget ketika senior-senior itu atau para leader melihat ini ada satu anak kok kayaknya dia asik banget ya buat diajak discuss dan dia selalu bisa bawa insight baru gitu. Nah, itu jadi menarik gitu. Jadi kita jangan merasa harus disenioritaskan atau sangat dipimpin banget, jangan kayak gitu. Justru kalian harus proof juga gitu. Kalau kalian juga bisa loh punya wawasan yang sama kayak gitu. Gitu sih. Oh ya, ngomong-ngomong tentang saran, advice, dan juga tadi sebelumnya kan kita ada bahas sedikit ya mengenai logika dan perasaan. Pernah nggak kayak dikasih sebuah advice yang logikanya kayak susah dicerna gitu, tapi ketika dijalankan, it works gitu. Like, pernah ada like those kinds of stories? Gimana pertanyaannya ini kayak agak susah deh. Pernah nggak? Advice yang gimana? Advice yang kayak dari logikanya kita nggak bisa kita cerna gitu, kayak kok bisa kayak gitu, kayak nggak masuk akal nih advice-nya kayak gitu. Tapi waktu kita dengerin, like turns out it works, ternyata berhasil. Gitu. Intinya pernah nggak dikasih advice yang kayak nggak bisa diikutin gitu? Mungkin aku ambil generalnya aja kali ya. Kalau pernah apa enggaknya sih, kayaknya juga banyak banget advice dari aku personally ke tim aku atau ke banyak kan ke tim aku juga miss gitu. Kadang juga sering tim aku juga kasih feedback balik dari advice aku, bilang kalau kayaknya nggak make sense deh Jo gitu, atau kayaknya lebih bagus kayak gini deh Jo gitu. Sering banget gituin. Tapi again, aku selalu seneng banget ketika ada yang merasa advice aku kurang oke, tapi mereka bisa kasih feedback yang lebih bagus. Nah, itu aku lebih seneng banget ya gitu. Nah, kalau tadi advice yang miss pun, kadang juga aku kasih masukan, mendingan diarahin gini deh, tapi pas dieksekusi beda hasilnya. Itu juga sering terjadi gitu. Berarti ada yang kurang di komunikasi kita mungkin, atau ekspektasinya beda, atau mungkin mereka nangkapnya kurang jelas. Kita tuh sebenarnya apa sih advice-nya, arahnya kemana sih, kayak gitu.
Itu juga sering sih kayak gitu. Oke, jadi lebih ke menangkap apa ya inti dari pesannya mereka gitu ya. Oke. Iya. Again, discussion is very important. Mau kita leader sebagai perempuan atau laki-laki, tetap diskusi itu penting sekali gitu. Mau sama tim kita atau sama colleague kita, leader kita juga, bahkan partner ya. Gitu. Discussion is very important. Yap, betul, setuju banget. Oke. Nah, head of partnership in Creavi. Challenge apa yang paling besar yang pernah dihadapi until this point? What is your biggest challenge? Biggest challenge, biggest challenge, Tough question ya. apa ya? Sebenarnya kalau aku bilang ya, apa yang represent Creavi hari ini itu jadi challenge juga buat aku personally gitu dan tim gitu. Karena itu selalu jadi challenge buat kita. Kita mau bawa perusahaan ini kemana sih gitu? Kita mau bawa partnership ini kemana sih gitu? Jadi setiap kali kita bangun gitu kan kita mikirin gitu, aduh ini harus maksimal nih gitu. Aku dan tim biasanya kita selalu pikirin cara gimana supaya bisa deliver apa yang kita kolaborasiin bareng dengan partner itu benar-benar di atas ekspektasi mereka bahkan gitu. Kalau kita diminta kerjain 10 hal ya kita coba untuk propose 15-20 hal gitu. Supaya mereka juga merasa seneng bareng sama kita kayak gitu. Jadi itu challenge-nya sih. Udah di atas limit nggak ya gitu atau nggak sesuai nih sama ekspektasi gitu. Nah, itu selalu challenge buat kita gitu. Buat aku. Gitu sih. Oke. Siap, berarti kayak mengejar ekspektasi gitu ya. Going over the limit gitu. Going over the limit, lebih ke situ sih. Kalau ekspektasi kan kayaknya nggak pernah ada habisnya ya, tapi lebih ke coba di atas limit itu gitu. Gitu sih. Speaking of that, kalau kita mengejar those kinds of things, pertanyaanku nih, how do you maintain work-life balance gitu kan kayak sekarang itu sangat banyak muncul di social media ya work-life balance. Ya, how do you manage that gitu? Apalagi kan kita pengennya apa ya over the limit gitu kayak we want to give the extra mile. Oke. Bisa dibilang kalau aku personally emang seneng banget dengan kerja gitu. So, kadang ini agak idealis ya, kayak work-life balance aku ya ngerjain kerjaan gitu. Aneh kan ya. Jadi, kalau meeting hari Sabtu, meeting hari Minggu, aku open banget, ayo meeting gitu. Wow. Ayo meeting gitu. Bahkan aku sering conduct meetingnya di weekend gitu. Tim aku juga kayak, ya weekend meeting lagi gitu kan. Habis ini kita ada meeting nih habis ini. Sama siap. Ada meeting. So, sebenarnya kalau aku bilang, karena aku pengen melakukan suatu hal yang gede, do something big. So aku harus lihat nih kira-kira porsi kedepannya kalau aku work-life balance, mana nih yang harus lebih diberatkan posisinya. Balance kan nggak harus dua-duanya tuh seimbang. Buat aku kerja lebih keras atau ya melakukan hal yang aku senangi dalam pekerjaan itu kalau ini lebih berat daripada have fun atau hobi, itu balance gitu buat aku. Karena aku mau melakukan hal yang lebih besar, jadi aku harus prepare dari itu sekarang gitu. Karena kalau nanti udah bikin macam-macam, melakukan hal yang lebih besar lagi, otomatis kayaknya waktu untuk melakukan have fun things kayaknya lebih dikit lagi nih jatuhnya. So aku mau coba prepare untuk itu. Tapi di luar dari semua kesibukan itu, aku juga ada kayak me time-nya gitu. Misalkan me time. Iya, aku seneng banget bikin craft gitu. Aku suka banget merangkai mainan boneka atau ngelukis atau doing creative things gitu. Atau other than that, aku suka banget biasanya tuh datang ke acara-acara atau pop-up market, ngeliat-ngeliat barang-barang lucu gitu, kayak refreshing aja gitu. Tapi apart dari situ aku juga ajak ngobrol orang-orangnya, siapa tahu bisa kolaborasi sama Creavi. Jadi selalu ada mindset kerjaan gitu ya. Gitu sih. Jadi work-life balance intinya kita yang tahu takarannya. Mana yang lebih pas gitu.
bisa jadi ya lebih banyak di hobi mungkin karena emang hobinya menarik banget buat dieksplor gitu, ya nggak salah gitu. Atau mungkin emang di kerjaan gitu karena lagi running bisnis, ya itu bener juga gitu. Atau mungkin bagi waktu sama keluarga. So lebih ke pinter-pinter kita membalancekan itu sih. Kalau aku selalu ada call dengan keluarga juga, hampir di setiap malam call sama orang tua karena kan di Surabaya, aku di Jakarta, itu aku sempetin gitu. 1 jam, setengah jam ya buat aku sih cukup gitu sih. Nanti kalau lagi Christmas atau lagi libur ya aku pulang kayak gitu. Jadi bisa dibalancein sih semuanya sebenarnya. Siap. Yang penting balance saja ya. What do you think then? Okay. What do I think ya? Kalau kadang-kadang sih work itu enak sih kayak just like what you said, kayak kadang-kadang ini kita lagi keluar nih, lagi having fun time gitu, tiba-tiba ada kepikirin satu konsep gitu yang bisa kita apply in our business. Nah, kayak benar. langsung pengen catat gitu. Karena kadang-kadang waktu me time kan otak lagi relax, tiba-tiba puff, bisa idea jadi. gitu kan. Betul, bisa jadi. Tapi banyak juga yang menyalahgunakan work-life balance sih. Kayak misalkan, sorry jangan kontak aku ya di jam segini sampai segini gitu. Aku very strict with my time gitu. Sebenarnya itu bukan disalahgunakan, cuman lebih ke kayak hati-hati aja ketika kita terlalu ketat dengan work-life balance itu. Nggak open atau nggak fleksibel gitu. Kayak ya perhatiin aja sih, hati-hati gitu. Karena nggak semuanya juga bisa kita maintain se-strict itu juga gitu. Aku selalu kasih tips ke tim aku, jangan biasain kita itu fokus di hal yang kita mau aja gitu, kayak hal yang kita pengen aja, yaitu have fun, santai, relax. Jangan selalu ke sana arahnya. Kalian bisa relax kalau ya apa yang kalian bikin, apa yang kalian hasilkan ini bermanfaat buat orang gitu, bermanfaat buat partner. Baru kalian bisa relax gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Siap. Oke. Speaking of those going the extra mile, momen-momen apa yang pernah Kak Jo alami di Kreafi that you're proud gitu, kayak bangga banget, kayak senang banget this moment gitu. Kayak what is that Banyak moment as a banget. story? Oh, Banyak banyak. banget sih. Okay. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget sih. Aku sebenarnya sampai hari ini pun aku masih kayak nggak nyangka aku bisa ya growing lah bareng dengan Kreafi gitu. Aku personally grow banget di sini gitu. So proudest moment atau kayak achievement ketika pertama ya pastinya ketika Kreafi bisa memberikan dampak lebih besar lagi buat kreator atau buat orang-orang yang butuh strength ini gitu. Contohnya kita bisa support UMKM gitu kan. Dulu pernah sempat kerja sama Bu Risma, kita support UMKM dari yang aslinya kacang cuma dijual 1.000 karena diubah packagingnya sama kreator-kreator Kreafi jadi 15.000. Itu kayak bangganya minta ampun gitu, bisa support UKM waktu itu kan. Itu satu hal gitu. Hal yang lain lagi yang bikin bangga ketika Kreafi juga dilihat, kita sempat tanda tangan waktu itu dengan Presiden Prancis buat kerjasama kayak gitu untuk bikin suatu program bareng. Nah, terus itu another proudest moment thing gitu. Terus kolaborasi sama Instagram, kolaborasi sama Google juga, banyak partner yang aku rasa sangat membanggakan ya. Apalagi buat aku juga personal. Ngelihat aku bisa interaksi dengan mereka secara pribadi, bahkan aku sekarang deket juga dengan beberapa partner itu personally, aku merasa kayak wow gitu. Kalau dibandingkan sama aku dulu gitu, sama hari ini ya, aku cukup bangga gitu untuk hari ini ya. Tapi pressure juga tetap ada kok. Okay, nice to hear that. Yes. Oh ya, ini ada question dari one of the audience. Iya, ini kayaknya banyak pertanyaan deh, ini aku lihat di komen. Iya, salah satunya adalah what is your definition of leadership? Definisinya gitu dari kepemimpinan. Can everyone be a leader? Menurut Kak Jonya sendiri? Menurut Denny sendiri gimana? Kalau aku sih jelas banget, semuanya bisa jadi leader. Oke. Berarti langsung jawabannya absolute yes ya. Yes. Kalau dari aku pribadi sih, semua orang bisa, tapi maybe ya not at this current moment. Karena menurutku ada beberapa kriteria dulu sih seseorang harus penuhin baru dia bisa jadi seorang leader. Karena dan juga leader itu kan kadang-kadang kayak gimana ya?
not based on position juga. Kan adalah orang yang di atas kita, but we just see them as a boss, not a leader gitu. Tapi ada juga orang-orang yang malah di bawah, kayak hierarkinya aja mereka udah di bawah, but we look up to them. Kita lebih respect sama mereka, lebih pengen denger gitu. Ya jadi to answer that question, mungkin my answer is no. Tapi kalau dilatih, diasah, diubahlah our flaws, bisa. One day benar. Bisa. Aku percaya leader itu bukan destiny ya, bukan takdir gitu. Oh takdirnya jadi leader gitu. Enggak juga gitu. Karena itu sebenarnya ya kerja keras gitu. Buat aku leader itu satu hal yang sangat-sangat aku percaya adalah leader itu tanggung jawab. Itu sih. Satu pengertian tentang leader adalah tanggung jawab. Ketika kita tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, atau apa yang kita terima, atau apa yang kita propose, apa yang kita ucapin, apapun lah, kita tanggung jawab. Di situ sebenarnya spirit of leader itu ada. Karena kita mau bertanggung jawab untuk itu, gitu. Kita mau decide di situ, kita mau take action di situ, kita mau deliver yang terbaik di situ. Karena kita bertanggung jawab. Nah itu leader. Itu tuh salah satu kunci utama leader. Itu buat aku. Gitu. Jadi bukan tentang delivering things yang bagus atau berhubungan dengan partner yang oke gitu, nggak hanya itu. Tapi utamanya adalah tanggung jawab. Kenapa kok aku di sini mau berrelasi dengan Instagram? Karena ya aku bertanggung jawab juga untuk bikin Kreafi bisa lebih bagus gitu, berkolaborasi dengan Instagram kayak gitu misalkan. Gitu. I have the responsibility. Nah itu sih leader ya buat aku ya. Dan ketika sorry aku tambahin sedikit lagi, ketika kita tanggung jawab, pastinya kita akan mikir, jangan sampai ini gagal, jangan sampai ini nggak bisa, jangan sampai ini apa, gimana ya caranya. Nah, disitulah leader ketika tanggung jawab, dia akan mikirin segala solusi dari problemnya, gitu. Tapi kalau dia emang nggak peduli dengan hal yang dilakukan, dia nggak mau tanggung jawab, dia tidak merasa itu pekerjaan dia atau nggak responsibel di situ, ya sorry to say ya mungkin emang ya gitu. Belum bukan sampai leader. sana ya berarti ya. Belum sampai sana, betul tuh sebenarnya gampang banget loh. Ya tanggung jawab aja gitu, dimulai dari sana, gitu sih. Tanggung jawab. Oke, selain dari bertanggung jawab, karena ini aku ngomong dari pribadi ya, secara personal gitu, personal experience. Ketika memegang tanggung jawab itu pasti iya itu harus dilakukan, itu memang what we are supposed to do. Tapi kadang-kadang pernah lah there are other things that you need, kayak misalnya komunikasi, your body language, you as a person enak gak jadi friends with them gitu. Karena kan ada beberapa orang they want to listen to you kalau misalnya they see you as a friend gitu, bukan hanya sekedar orang yang memegang job desk. I've met some people like that gitu. Nah, so the question is, what other criteria menurut Kak Jo selain holding responsibility? Other criteria, oke. Tadi sebenarnya Dedi udah nyebutin sih beberapa gitu kayak ya surface-nya aja ya benar, ada body language di situ, ada wawasan di situ. Jadi kunci utamanya itu kan sebenarnya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab aja ya perlu ditambahi dengan beberapa hal yang lainnya gitu. Dari gimana wawasan kita itu ada. Makanya leader tuh kan selalu bisa, leader tuh beda sama bos juga ya. Kalau bos tuh bisa memerintah atau ya bikin anak buahnya ya, ngomongnya anak buah gitu ya, untuk kerja buat dia. Tapi leader nggak kayak gitu. Leader harus punya visionnya juga. Mau dibawa kemana sih ini timnya gitu, atau yang lagi dikerjain mau dibawa kemana sih, apa sih tujuannya kita mau ngerjain ini gitu. Nah leader harus tahu itu visionnya lagi, balik ke poin aku yang tadi ya, vision gitu, itu bisa dikaitkan ke banyak hal. Let's say kalau misalkan emang kita mau support kreator, kita mau support designers, oke, itu vision kita gitu, kita pengen bikin desainer lebih berdaya lagi. Nah baru kita turun ke strategi dan apa yang kita akan lakukan nih, strateginya gimana nih. Nah, leader harus bisa berpikir strategik juga gitu. Tapi kalau nggak bisa gimana? That's why we have relation. Kita bisa discuss sama relasi kita, sama colleague kita, sama advisor kita, mentor kita. Siapapun bisa sebenarnya discuss the strategy, how to go to the
tujuan tadi gitu. Yap. Dan baru di situ kita turunin ke how we execute it gitu, dengan tanggung jawab kita tadi. Itu satu hal, ya kan? Nah, gimana cara cari visionnya, atur strateginya, nggak cuma dengan komunikasi, tapi juga dengan baca buku, terus nonton video. To be honest, aku nggak terlalu suka baca buku, jadi aku biasanya nonton video di YouTube gitu kan, banyak tuh kan, dari TED, dari Fox, CNBC, macam-macam itu bisa dipelajari gitu. Atau juga bisa subscribe ke beberapa media juga gitu. Jadi isi juga nih kepala dengan wawasan-wawasan yang kita harus tahu gitu, supaya kita juga terus bisa atur strategi gitu. Oh, kalau misalkan perusahaan tadi yang kita baca atau kita dengerin di video itu mereka bikin seperti ini, berarti Crafty bisa juga kali ya kalau kayak gini. Nah, leader juga harus punya insting itu. Gitu sih. Iya. Gitu, apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Oh iya, tadi kan Kak Jo ada ngomongin mengenai YouTube videos gitu ya. Video apa, according to you ya, video apa yang paling impactful, yang paling number one recommendation lah gitu, rekomendasi banget. Rekomendasi ya. Aku sih paling sering tuh nontonnya ya yang tadi aku sebutin sih, CNBC, Fox, itu aku paling sering nonton di YouTube. Kalau misalkan mau cari learnings gitu ya. Kadang juga aku ada baca dengerin media-media juga. Jadi instead of aku baca Kompas, sebenarnya aku cari aja di Kompas trends apa gitu. Jadi dengerin aja Kompas atau nonton videonya kayak gitu-gitu. Apalagi ya, video-video basically itu sih. Kadang atau biasanya tuh direkomendasi dari tim aku juga gitu. Biasanya mereka juga suka share link yang aku bisa baca gitu sih. Itu sih, nggak yang gimana-gimana, simple aja. Paling sering tuh kita kalau di Crafty, kita tuh ada beberapa kali kita kumpul untuk share tentang apa yang udah di-observe kita selama beberapa minggu belakang kayak gitu. Apa nih yang menarik kita sama share. Jadi kemarin ada orang yang bikin ini, mereka bang-invent ini. Nah, kita sharing aja di situ. Kita ada hal-hal seperti itu juga di Crafty. Gitu. Jadi wawasan itu bisa didapat dari manapun, nggak harus video aja atau baca buku, tapi dari orang-orang yang kita ketemu juga setiap hari, partners juga gitu sih. I see. Oh ya, ngomong-ngomong tentang sharing gitu. Jadi kan seperti yang tadi disebutin, aku kan dulunya pernah magang di di Kibar, and then we work with you together gitu juga kan. Nah, di Citaraya ya dulu. Iya, balik ke Medannya kan ada beberapa culture-nya Kibar. Aku kayak pengen narik balik gitu. Nah, di sharing, jadi ini Q&A pribadiku ya. Di bagian sharing nih pernah sekali I try to do that. Dan respon yang muncul adalah gak ada ide, gak ada observasi, and things like that. Jadi kalau di Crafty-nya sendiri, eksekusinya kayak gimana nih? Apakah orang-orang wajib banget ada minimal satu sharing, satu observasi gitu, atau itu bersifat voluntary? Oke. Kalau di Crafty, sebenarnya aku beruntung banget ada tim aku ini yang sangat kayak speak up-nya tuh banyak gitu. Kalau aku bilang. Jadi tanpa aku wajibkan mereka ya ngomong gitu. Karena emang dari awal kita bangun culture-nya semuanya di sini harus open minded dan harus sharing gitu. Dari apa yang dipelajari atau di-observe di luar Crafty gitu. Untuk nambah wawasan kita masing-masing per tim. Jadi aku sih nggak ada mewajibkan mereka harus ada banget. Cuman emang kadang untuk teman-teman yang baru join ke Crafty, kita share, besok kamu sharing ya gitu tentang apa yang lagi kamu baca atau kamu lagi dapetin gitu. Tapi kan aku nggak tahu Kak gimana. Nah itu harusnya sih alasan doang ya kayak gitu. Itu sih cuma alasan ya, nggak taunya gimana caranya gitu kan. Internet kan luas banget gitu. Jadi kita bisa kasih referensi. Ya udah cari aja kayak gini, terus coba dibaca dan pelajari apa yang bisa kamu dapatkan, poin-poinnya, coba di-share ke kita. Hasil observasi kamu kayak gitu sih. Itu kalau ya culture yang di Crafty ya, atau di Citaraya sekarang bukan Kibar, di Citaraya. Oh oke. Udah change gitu ya. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal culture kan tidak mewajibkan those kinds of things ya. Sorry, jadi penasaran nih, nggak mewajibkan kayak wajib share gitu, karena merekanya sendiri sudah pengen gitu. Jadi jadi pengen nanya, sejak
Kak Jo pertama kali masuk kreatif, until this point, pernah ada kayak perubahan culture-nya gitu gak? Ada culture shift? Kan kayak kadang-kadang kita bakal adaptasi dengan current situation and things. Perubahan culture Has changed. sebenarnya bukan berubah sih, tapi lebih ke adjust gitu. Iya. Berubah tapi lebih ke adjust ya. Kalau berubah kan langsung berubah banget ya gitu. Kalau ini lebih ke that's the keyword. ada banyak Just kayak adjust. tambahan-tambahan penyesuaian yang kayak kita observe kayaknya tim kita lebih oke kalau kayak gini ya caranya gitu. Misalkan ada satu kali kita daripada sharing yang tadi itu yang ini contoh aja ya, sharing kayak masing-masing learningsnya gitu. Mungkin dari beberapa juga masih mikir atau cari di luar sana gitu, kita ganti nih, kita ubah caranya. Oke, kalau gitu kita bareng-bareng yuk kita nonton apa atau kita pelajari apa, terus kita ntar pointing sesuatu gitu. Jadi lebih ke kayak bukan berubah banget, tapi lebih ke adjust aja dengan ya tim, dengan kondisi juga. Terutama yang sangat adjust nih ya karena pandemi kemarin ya, pandemi hari ini sih sebenarnya. Betul. Jadi banyak banget yang di-adjust, cara kerja lah, terus ya meetings dan segala macam gitu-gitu. Gitu sih. Okay, siap. Berarti basically adapting lah ya. Adaptasi. Okay, untuk audience, hanya sekedar reminder, you can put your questions di kolom Q&A ya. Bisa memberikan pertanyaan juga. Oke, ini aku udah pikir satu pertanyaan yang agak pribadi. Tadi kan Kak Jo ada bilang kalau gak gitu suka baca buku ya. Tapi kan pasti pernah lah ya baca satu buku gitu kan. Iya. So my question is, no, to be more specific, kalau sekiranya nih ada temennya Kak Jo, dia ini pecinta buku banget. What book will you buy him or her? What book will you give them? Karena aku nggak suka baca buku, apa ya bukunya? Bentar aku mikir ya. Fiction atau non-fiction? Oh, kalau genre ya. Kalau buku sih aku nggak tertarik dengan yang fiction atau ya. Sama. Kayak gitu aku nggak tertarik. Aku lebih tertarik untuk baca kayak misalkan terakhir tuh aku baca Factfulness. Itu ceritain tentang gimana sebenarnya dunia itu yang kita salah pikirin selama ini itu kayak gimana, kayak gitu. Mungkin selama ini kita ngerasa populasi dunia itu makin bertambah banyak, tapi sebenarnya nggak juga, kayak gitu-gitulah. Nah, itu aku suka tuh baca kayak gitu-gitu. Atau Yuval Noah Harari itu yang ngomong tentang apa? Homo Deus. Iya, betul. Itu aku juga suka baca. Benar, itu aku juga baca. Tapi again, karena aku nggak suka baca bukunya, jadi aku cheating, aku cari di YouTube. Aku dengerin dia ngomong tentang bukunya, gitu sih. Itu sih kali ya yang aku rekomendasi, karena aku nggak pernah baca buku fiction gitu sih. Lebih ke nggak tertarik aja sih. Aku lebih tertariknya kok nonton kali ya. Nonton, nah itu baru deh, fiction nggak apa-apa, karena lebih relax otaknya, gitu. Siap. Gitu sih. Oke. And then, speaking of visions ya, what is your personal vision gitu? Kayak vision tapi yang pribadi gitu. Vision buat diri aku sendiri ya? Yes. Oke. Again, aku selalu merasa aku harus melakukan hal yang gede gitu ya. Cuman bagi hal yang gede itu apa sih gitu? Apakah bergabung di Kreatif itu cukup? Atau bikin Kreatif jadi gede itu cukup? Atau gimana gitu? Nah, itu yang selama ini juga terus-menerus aku pikirin gitu, aku tanyain gitu. Sebenarnya apa sih yang aku mau buat diri aku sendiri? So, kalau aku bilang aku akan bikin suatu perusahaan suatu hari nanti, itu bisa jadi kayak salah satu hal yang besar yang aku pengen lakukan. Cuman kayaknya lebih dari itu, aku juga masih mikir gitu, apa ya gitu. Jadi tuh, be honest, jujur sekarang aku masih mikirin what's the best atau what's the big thing for me gitu. Yang jelas, in this wave, di kapal ini yang aku lagi ikutin sekarang, Kreafi, I see a lot of things yang bisa bawa aku jadi hal yang lebih besar lagi gitu. Karena aku juga benar-benar ngelihat perkembangan diri aku personally dari awalnya voluntary yang sangat polos dan kikuk gitu, sampai hari ini aku bisa memanage beberapa orang dan ya berhubungan baik dengan banyak orang penting gitu sih.
Siap. Nah, tadi kan ada mention sedikit ya, mulainya dari seorang volunteer yang kayak polos-polos gitu kan. Looking back, apa in your life yang paling kayak meaning? What is your number one thing yang pernah terjadi that gives you satisfaction, fulfillment, meaning, Oke. those sorts of things? Ketika kita atau aku dan tim itu sudah memaksimalkan extra effort buat apa yang lagi kita kerjakan. Dalam arti extra effort kayak kita ya itu tadi aku bilang, kita pengen di atas dari ekspektasi atau di atas dari apa yang seharusnya kita deliver gitu. Ketika hal itu terjadi dan kita udah mencoba semaksimal mungkin bareng sama tim aku, dan di situ aku baru merasa ada kepuasan gitu. Karena kalau nggak gitu nggak tenang, tidur aja nggak bisa gitu. Mikirin ini bakal berhasil nggak ya gitu. Bawa program ini atau bawa kerjasama ini tuh bakal sukses nggak ya? Gimana cara supaya sukses ya harus dilakukan berkali-kali lipat gitu. Jadi kalaupun nggak bagus, at least tidak di bawah ekspektasi kayak gitu. Jadi itu yang aku dan tim selalu push supaya nanti resultnya kita juga bisa nikmatin gitu, bisa puas gitu in the end gitu sih. Itu kalau aku di Kreavi ya, bareng sama Kreavi. Gitu. Kalau personal ya sebenarnya kepuasan tersendiri ketika aku ngelihat, nggak tahu kenapa, jujur banget ya, aku seneng banget waktu tim aku juga bisa develop gitu, bisa jadi leader juga gitu. Ketika ada anak baru, kadang aku suka keinget gitu, wah ini dulu aku nih gitu di posisi itu gitu, waktu masih baru gabung gitu kan. Segitunya ya, polos banget gitu, dan dia benar-benar take a look banget ke leader gitu. Dan ketika dia grow, itu senengnya banget gitu. Aku kayak ngerasa, wah keren banget ya. Emang benar-benar semua orang bisa jadi leader gitu. Itu sih ada kepuasan tersendiri gitu. Gitu. Siap. Alright. Nah, jadi ini kita udah mulai mendekati the end of our session. Pengen banget say thanks kepada Kak Junia. Like thank you banget deh. Jadi aku rasa kayak dari sharing session ini kayak dapat banget meaningful insights-nya gitu deh. On what it takes to be a leader. Hopefully ya, dapat insight-nya. Iya, yes, and personal life. Nah, sesuai dengan kebiasaan sih, culture-nya lah, culture dari Startup Grind. Nah, at the end of the session, kita akan memberikan yang namanya rapid questions. Nah, jadi ini pertanyaannya kayak bisa random banget. It's usually A or B, ataupun open-ended gitu. Nah, jadi sebelum aku kasih pertanyaan yang benernya, aku kasih kayak contoh-contohnya aja ya. Like, misalnya, apel atau jeruk? Cepat. Oke, apel gitu ya? Ya, things like that gitu. Oke. Wah, ini takutnya menjebak nih pertanyaannya. Kalau menjebak bisa di-skip nggak sih? Pas gitu, nggak bisa. Aku yakin nggak ada yang menjebak sih, tapi let's see later lah ya. Awas ya, Dan ya. Oke. Yes. Oke, first of all, book or podcast? Podcast. Microsoft atau Apple? Apple. Oke. Team atau single founder? Tim. Siap. Bikin bisnis plan atau enggak? Apa? Bisnis apa? Bisnis plan. Bikin atau enggak? Bisnis plan atau enggak? Bikin lah. Bikin, siap. Strawberry atau coklat? Coklat. Coklat atau vanilla? Coklat. Oke, berarti coklat ya. Sekarang pertanyaannya. Memang random banget ini. Oke. Untuk situasi sekarang ya. Single or in a relationship? In relationship. Siap. Oke, berarti udah tahu ya semuanya ya, Nah, startup. Bakar duit, yes or no? No. Siap. UI atau UX? Itu susah banget ya buat dipilih salah satu. Ya, UI. UX juga penting sih sebenarnya. UX penting banget. Oke. Gimana ya? Branding or marketing? Branding atau marketing? Yap.
Branding. Graphic design atau motion graphic? Ini pertanyaan apa sih, Dan? Graphic design atau motion graphic nih? Ya graphic design dulu kali ya, karena ya itu yang base-nya dulu gitu, baru di-motionin gitu. Ya, graphic design dulu. Oke. Influencer marketing atau digital ads? Mikir ini ya. Oke, mikir. Kayaknya ya influencer marketing kayaknya. Oke. Nah, ini ada beberapa questions yang ini udah mulai open-ended ya, open-ended. Favorite woman leader? Bu Risma. Okay. Favorite male leader? Male leader, oke. Jansen Kamto. Kamto. Udah tahu aku. Oke. FYI, everyone, Jansen Kamto itu is the CEO of Digitaraya berarti sekarang ya? Enggak. Salah satu director ya, salah satu director Digitaraya dan di Kreavi. Oke. So, basically, ya Jansen Kamto yang bikin dan bangun banyak perusahaan dari nol dan sampai hari ini salah satunya Kreavi ya. Sekarang dia lagi fokus di investment di Kinesis Group namanya. Oke. Favorite TV show? TV show, aduh udah gak nonton TV apa ya? Favorite TV show. Susah banget Dan, gak nonton TV lagi nih. Oh ya? Nonton Netflix gak? Oh Netflix ya. Paling series kali ya. Oh apa tuh judulnya? Series favorit. Ada banyak, satu aja ya, Sex Education. Okay. Interesting. Favorite holiday destination? Jujur aku nggak pernah trip buat holiday. Tapi salah satu tempat yang aku pengen stay lebih lama di sana itu nggak yang ini familiar banget kok, yaitu Jogja. Aku pengen stay di sana buat benar-benar liburan karena selama ini baru bisnis trip terus gitu. Jogja kayak interesting buat dieksplor. Yes. Okay. Favorite quarantine activity? Apa? Favorite quarantine activity. Jadi selama karantina ini, like kegiatan apa yang paling? Oke. Favorite activity itu crafting. I do a lot of crafting. Sebelumnya jarang banget, ini lebih sering. Gitu. Okay, more time ya. More time. Favorite sport? Olahraga favorit? Bulu tangkis. Oh yes, badminton sama kita. Yes. Sama ya. Dalgona coffee, yes or no? Yes. Yes. Okay. Yeah. Your go-to karaoke song. Kalau karaoke itu lagu apa nih yang paling wajib dinyanyiin gitu? Banyak Dan lagu aku selalu nggak pernah satu sih, selalu kayak banyak banget. Tapi yang sekarang The number one? Ini agak mungkin menarik gitu. Biasanya aku suka nyanyi lagu Via Valen gitu, dangdut gitu. Karena enak banget tuh nyanyiin gitu. Atau lagunya Didi Kempot gitu, wah itu mantap. Oke, ini kita makin kenal ya Kak Jo itu apa gitu. Oke. Unusual skills or talent. Kayak talenta apa nih yang kayak gak umum gitu? Talenta apa yang nggak umum? Aduh, apa ya? Ini pertanyaan susah banget sih, ya Allah. Talenta yang nggak umum. I don't know. Never find out sih. Belum mikirin atau ya belum pernah nemu. Not even one. Kalau kayak aku pribadi nih, kalau misalnya kayak main game di komputer yang nggak usah pakai mouse, tanganku bakal kayak gini. Oh gitu. Wow. Nah, those kinds of things gitu, skills kayak gitu. Apa ya? I don't know. Mungkin nyanyi dangdut kali ya.
Nyanyi dangdut. Oke. Iya, iya bisa ya gitu, nyanyi dangdut gitu. Atau mungkin itu kali impression ya, apa sih kayak suka niru suara orang gitu. Oh, bisa. Iya, dikit tapi ya gitu, skip aja. Jarang coba. Tapi kadang-kadang dikit sama gitu. Coba suaraku. Nggak bisa gitu deh, nggak bisa langsung gitu deh. Ini plan apa sih? Kok nervousnya malah di sini ya, bukan yang tadi. Ya kan cari fun gitulah. Okay, this is the last question ya. What career would you want to attempt? Kayak karir apa yang pengen dicoba nih selain yang sekarang? To become founder sih. Apa? Jadi founder. To be a founder. To be a founder ya, betul. To be a founder. Oke, keren kali ya. Alright, now before kita close the session, like again, thank you banget Kak Jo for your sharing session, and then kayak kita juga bisa mengenal lebih dalam lah ya, kayak favorite woman leader. Keren. Nah, for everyone, for the audiences, kita ini sekarang bakal take a photo ya. Jadi untuk semua orang di sini, mari kita buka kameranya, and then kasihan nih yang nggak make up. A screenshot gitu. Ya nggak prepare, kasihan ini. Oke, everyone, boleh dibuka kameranya dan kita akan kayak selfie barengan gitu. Beberapa ada tim aku di sini. Ya, I see siapa? Kevin sama Ketut. Christmas juga tim aku. Josephine juga tim aku, banyak banget ya. Ini nonton tim aku semua. Ada juga yang dari Medan juga. Halo semuanya. Thank you for joining. Thank you udah stay ya dari awal sampai akhir. Thank you juga untuk Jojo udah sharingnya bermanfaat banget. Kita belajar banyak hal hari ini. Dan salah satu 3 value dari Startup Grind itu adalah make friends, help others, and give. Jadi kita itu 3 value yang sangat-sangat menarik sih. Pertama kalinya kita mau bawa Startup Grind ke Medan itu juga karena 3 value itu. Nah, jadi makanya di sini kita mau ajak semuanya yuk nyalain videonya supaya kita bisa lihat nih yang namanya Christmas Destriani itu kayak gimana orangnya. Terus ada yang belum mandi, kasihan loh. Nggak apa-apa. Nggak ngomong dari awal sih kalau bakal ini. Nggak apa-apa. Supaya kita bisa lihat apa namanya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat berapa orang ya di sini langsung ya. ini. Apa emang anak budget ini? Enggak, siapa? Oke. Boleh dinyalain videonya, kita screenshot aja sebentar, terus nanti kita share di Instagram. Yes. Oke. Bentar, masih touch up, tunggu ya. Masih touch up apa? Boleh cuci muka dulu. Ini salah satu perks dari keuntungan dari work from home atau kayak virtual event gitu. Jadi nggak harus make upan. Nggak harus make upan, bener. Atasnya rapi, bawahnya. Ya benar, bawahnya ternyata. Bawahnya pakai celana pom-pom nggak tahu. Iya, kalau aku pakai celana pendek ini. Oke. Oke, di sini aku sambil nunggu, aku mau kenalin juga volunteer kita. Jadi di sini kita satu tim ada 5 untuk Startup Grind Medan. Ada Denny, ada Victor Jansen di multimedia tadi, sama Jesslyn yang arrange semuanya sampai kita bisa undang Jodita Winata Jaya di event kali ini. Jojo biar akrab ya, make friends ya. Make friends. Kangen banget sama Medan. Oh ya? Pernah ke Medan kapan? Terakhir 2 tahun yang lalu. Oh ya? Yang 2 tahun yang lalu. Kita barengan makan durian itu kan? Iya, betul. Oh, oke. Makan durian ucok ya? Iya. Makan durian ucok. Bukan ya, bukan apa? Bener nggak ya? Yang... Iya, ucok. Durian ucok. Ucok kan ya? Aduh, tuh. Ya. Mantap. Itu 2019. Bulan berapa kemarin?
Kayaknya Iya, Oktober gitu 2 ya. tahun lalu lah. Awal-awal. Iya, 2 tahun lalu. Kayaknya. Tahun lalu ya? Tahun lalu sih kayaknya tahun lalu. Ya, 2019. Awal 2019 ya. Oke. Iya. Ini kayak nggak ada yang mau ini sih nyalain sih. Katanya mesti nyalain video dulu, tapi cara nyalain videonya gimana ya untuk yang Oh, partisipasi? ada yang malah live. Nggak apa-apa. Iya. Kalau ada yang pasang foto juga nggak apa-apa. It's okay. Ya udah. Ya, for fun aja lah, nggak. Okay, I think it's okay lah. We can do this now. We can snap a screenshot. Oke. Okay? Oke. 1, 2, 3. 3. Oke. Ini ada yang komen Sudah saya kayaknya nggak buka, tapi masuk. nggak masuk kayaknya. Iya. Sudah Atau mungkin nggak Iya. bisa karena bukan host ya. Ya, maybe Coba saya hide. Oops. bisa dites or something. Oke. Gimana ya caranya? Sorry Oke. guys. Ya. Oke. Kayaknya dari hostnya deh harus bisa set gitu ya. Harus jadi host. Oh iya. Oh, harus jadi host baru bisa video. Wait, bisa Iya nggak? semuanya. Ask to start video. Coba semuanya start. Iya. Soalnya dari co-host juga nggak bisa ask to start video. Bentar ya, semuanya jadiin panelis jadinya. Oke. Oke, semua udah jadi panelis nih. Tinggal turn on videonya. Oke, yuk coba kita tes sekali lagi. Halo semuanya, mungkin bisa say hi semuanya, baru kelihatan semuanya. Halo Hai, Christmas. Saya Josephine. Christmas pasti birthday-nya Januari ya? Garing banget gue. Christmas ini kakaknya namanya Ramadan pasti. Hey guys, Halo Ketut. video saya error. Oh, bentar, ini tinggal harus di... Ini Josephine Winata Jaya, keluarganya Jodita Winata Jaya. Kebetulan ya, kebetulan. Kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan. Namanya Kebetulan sama. yang pas banget ya. Dari laptopnya error. Oh, okay, ya udah okay. nggak apa-apa. Kalau dari gitu laptop nggak apa-apa. Kita aja sih. Iya. Yeah. Let's do one more time ya, sebentar ya. Iya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alright, thank you everybody. Thank you semuanya. Mungkin nanti setelah ini dapat email lagi dari Startup Grind untuk info selanjutnya tentang kita. Boleh connect ke kita dari Instagram juga. Lalu nanti untuk event selanjutnya kita terbuka untuk saran-sarannya nih. Kira-kira untuk kedepannya pengen kita bahas tentang apa, atau misalnya ada guest speaker siapa yang mau kita undang, bisa dikasih tahu ke kita supaya kita bisa jadikan. Oke? Alright. Di sini Cindy ada di sini. Cindy, do you want to say something? Mungkin lagi sibuk. Oke. Oke, Jojo, mungkin ada kalimat penutup atau pesan penutup untuk semuanya kita yang di sini, boleh? Oke. Sebenarnya pesan-pesan ini pasti juga udah common ya, sering didengar sama semuanya juga. Di sini juga aku lihat ada banyak tim aku yang join, so ini kayak pengingat ya, reminder gitu buat tim aku juga. Kalau ya semuanya bisa jadi leader, mau itu cewek atau cowok, selalu ada kesempatan buat jadi leader. Jadi jangan merasa kalau perempuan tuh nggak bisa atau ada stereotip itu. Kalaupun ada, ya kita bisa patahin sebenarnya stereotipnya.
tergantung dari kita sendiri ya, sebagai perempuan terutama. Dan selalu ingat tadi yang 3 hal, visionnya, kita maunya apa, dan orang itu cocok nggak sama kita, tergantung dari vision, tujuan kita kemana, dan strength sih. Strength itu yang paling penting, kita harus tahu strength kita apa. Kalau kita ngerasa orang itu nggak cocok dan tidak melihat strength kita, jangan ngobrol sama dia gitu. Apalagi yang ya pakai stereotype itulah, yang mendiskriminasi itu terutama. Jadi kita move on aja cari orang lain, gitu sih. So, leader is for everyone, semua orang jadi leader. Dah. Dimulai dari leading yourself first mungkin ya kali ya. Yes, benar. Okay. Thank you very much for the message, for the sharing. It's very nice to see you. It's very nice to have you here with us. Thank you juga buat semuanya yang udah join ya. Thank you juga buat Denny, Jesslyn, dan juga Victor yang udah bantuin kita jadi ada di sini. This is our very first virtual event, and then it's done. Thank you very much, everybody. It's good. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi, boleh lanjut di Instagram. Okay? All right. Make sure to follow us in Instagram. Surat Grand Medan. Ya, betul. Oh, nanti kita bakal ada. Yes. Oh, ini sesinya kita record, kita bakal masukin ke YouTube juga. Nanti jangan lupa subscribe, share, bla bla bla. Okay, alright. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. I hope you guys have a great weekend. Abis ini Jojo mau meeting lagi nih. Iya, kerja lagi nih. Okay, alright. Thank you very much, everybody. Have a good weekend. Bye bye. Thank you, Jody. Thank you, guys. Bye bye. Thank you ya. Bye.